Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu pada perkuliahan kita dengan pembahasan berfokus pada manajemen produksi khususnya di bidang agribisnis. Jadi ini adalah merupakan bahan lanjutan dari pertemuan pertama. Jadi ini kita fokus kepada produk agribisnis itu sendiri dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Karena kita ketahui bahwa manajemen produksi tidak hanya membahas tentang manajemen produksi secara umum, sebagaimana kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas lanjutan dan fokus kepada produk agribisnis itu sendiri. Tujuan pertemuan kita pada kesempatan ini menyangkut tema dimaksud adalah mahasiswa memahami konsep manajemen produksi agribisnis. Yang kedua, memahami ruang lingkup manajemen produksi usaha produksi pertanian. Ketiga, mahasiswa memahami proses perencanaan produksi pertanian. Keempat, mahasiswa memahami ruang lingkup manajemen usaha pengolahan hasil pertanian. Dan terakhir, mahasiswa memahami proses pengolahan hasil pertanian. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai melalui perkuliahan kita pada hari ini. Lanjut. Di sini kita perlu memahami tentang pengertian produksi agribisnis. Bahwa produksi agribisnis diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis. Apakah itu produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk-produknya. Kemudian yang kedua, manajemen agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis mulai dari kegiatan perencanaan, melakukan pengorganisasian, kemudian melakukan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi proses produksi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua unsur penting yang perlu kita pahami, yaitu produksi dan manajemen. Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik produk atau jasa, dan manajemen menyangkut pengelolaan. Bagaimana supaya usaha yang kita lakukan tersebut bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita rencanakan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Lanjut. Manajemen produksi tentunya memiliki dampak menyeluruh dan terkait dengan berbagai fungsi. Jadi kita ketahui bahwa manajemen yang baik di dalam produksi tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Dan ini terkait dengan berbagai fungsi, seperti fungsi personalia. Fungsi personalia ini adalah terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, tugas-tugasnya yang ditetapkan untuk dilaksanakan, dan bagaimana sistem rekrutmennya, dan seterusnya
terkait dengan personalia. Terkait dengan keuangan, bagaimana keuangan yang ada ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Penelitian dan pengembangan, apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengembangan produk. Sehingga setiap produk-produk atau setiap jasa yang dihasilkan tersebut bisa diterima oleh pasar dan memberikan keuntungan yang memadai bagi perusahaan. Selanjutnya juga tentang pengadaan barang, pengadaan bahan mentah, peralatan. Itu tugasnya manajemen produksi melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan juga ini merupakan hal yang penting ketika sesuatu dihasilkan, barang dan jasa dihasilkan, maka dia mau disimpan di mana sebelum dikirim atau didistribusikan ke konsumen dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini juga manajemen produksi juga terkait tentang keputusan lokasi. Di mana lokasi tersebut, lokasi usaha akan ditempatkan. Ukuran atau volume usaha. Apakah usaha itu besar atau kecil, atau menengah, dan seterusnya. Tata letak fasilitas yang dimiliki. Pembelian, persediaan, dan penjadwalan. Nah, itu juga perlu direncanakan atau dilaksanakan dengan baik oleh manajemen produksi. Manajer produksi, serta mutu produk, sehingga menjadi perhatian dari para manajer produksi. Jadi mutu produk juga ini harus selalu diperhatikan. Lanjut. Nah, terkait dengan produksi bidang di pertanian, nah, usaha produksi pertanian ini adalah merupakan usaha produksi yang memang merupakan inti dari kegiatan ekonomi yang harus dilakukan karena menyangkut kebutuhan pokok manusia. Jadi manusia walau bagaimanapun memiliki perkembangan tingkat kemajuan yang tinggi, tapi tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan pokok berupa pangan, maka tentu tidak akan bisa apa-apa. Nah, kemudian sangat variatif karena usaha produksi di bidang pertanian itu macam-macam. Kita bayangkan sayur saja macam-macam jenisnya, buah-buahan terdiri dari berbagai macam jenis dan seterusnya. Sangat tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan, sehingga memang perlu diperhatikan komoditi yang kita pilih adalah komoditi yang seperti apa yang bisa menguntungkan bagi usaha kita. Nah, manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, kemudian pengorganisasian, input-input dan sarana, pelaksanaan, kemudian pengawasan, mereka melakukan evaluasi dan pengendalian. Nah, ruang lingkup manajemen produksi pertanian. Bahwa perencanaan produksi pertanian yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, pertama adalah pemilihan komoditas pertanian. Jadi komoditas apa yang akan dikembangkan oleh kita. Maka perlu dipilih dengan yang tepat, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya rasional dan bisa memberikan keuntungan. Kemudian lokasi produksi pertanian ditempatkan di mana? Di mana tempatnya? Kemudian kalau sudah ditentukan tempatnya, maka di dalam perlu ada pengaturan fasilitas. Bagaimana fasilitas ditempatkan, layoutnya atau model penempatannya, peralatan ini ditempatkan bagaimana dan seterusnya. Termasuk perusahaannya, di mana karena terdiri dari berbagai macam bagian, gedung-gedung dan seterusnya, itu perlu memiliki saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah skala usaha.
Apakah usaha kecil, menengah, dan besar? Tentu tergantung kemampuan pengusahanya dan rencana-rencana yang akan dikembangkan. Kemudian perencanaan proses produksi, seperti apa proses produksi dilaksanakan, mulai dari awal sampai akhir. Lalu kemudian yang kedua, ruang lingkup yang mesti dilakukan juga adalah pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Jadi input-input ini terkait dengan misalnya bahan baku, atau peralatan-peralatan, atau apa saja yang dibutuhkan untuk digunakan, menghasilkan suatu produksi, suatu produk atau jasa. Dan sarana produksi pertanian itu diorganisasikan, sarana-sarana yang dimiliki. Misalnya mesin, peralatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan yang barang atau jasa yang akan dipasarkan atau dijual. Kemudian ada kegiatan pengawasan produksi. Nah, pengawasan dilaksanakan demi menjamin bahwa produksi barang sesuai dengan yang telah direncanakan. Evaluasi produksi pertanian biasanya dilakukan pada waktu tertentu untuk memastikan dan sekaligus mengevaluasi, menilai apakah yang telah dilakukan selama ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian pengendalian produksi dilaksanakan untuk menjamin bahwa produksi itu telah mencapai arah yang benar. Kalau dia miring ke kiri, bagaimana supaya kembali ke posisi semula, diluruskan kembali, dan seterusnya. Nah, pemilihan komoditas pertanian tadi saya sudah jelaskan bahwa komoditas yang baik itu juga adalah penting untuk dilaksanakan karena ini memang menyangkut keberhasilan usaha. Sehingga yang dipilih adalah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah pemasarannya. Karena boleh jadi kadang-kadang barang tersebut atau suatu produk bernilai ekonomis tinggi, tetapi bermasalah dalam hal pemasarannya. Nah, kemudian ditentukan bagaimana jenisnya sesuai dengan kondisi topografi dan iklim usahanya, iklim lokasi yang direncanakan. Pemilihan lokasi mempertimbangkan tentu yang paling penting itu adalah ketersediaan tenaga kerja. Ya, apakah tenaga kerja mampu dipenuhi atau tidak, atau seperti apa. Kemudian ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang, misalnya jalan untuk memudahkan akses, kemudian internet untuk memudahkan komunikasi, lokasi pemasaran, di mana barang atau jasa yang dihasilkan itu dijual, apakah dijual dekat di rumah penduduk, dijual secara online, dijual di pasar, atau dijual kemana. Kemudian ketersediaan insentif wilayah ini kadang-kadang sesuai juga dengan kebijakan pemerintahan setempat. Misalnya lokasi tersebut, apakah lokasi tersebut yang kita pilih memang diperuntukkan untuk kegiatan produksi atau industri. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa produksi produk pertanian ini memang tidak tahan lama, buah-buahan tidak tahan lama. Bagaimana caranya dia bisa bertahan lama, tentu butuh perlakuan tertentu. Begitu juga sayur-sayuran. Tidak semua sayur-sayuran atau tidak semua produksi barang-barang yang dihasilkan dari pertanian itu tidak tahan lama ya. Tahan lama misalnya kayu atau apa. Atau misalnya barang-barang yang lain yang berasal dari alam. Nah, itu tidak semua bisa bertahan lama. Kemudian berat, besar, itu buah itu kalau kita lihat buah itu kan biasanya ada buah yang besar, tapi harganya tidak mahal. Hanya buahnya saja yang besar. Berat, begitu juga beratnya. Dia berat, tapi bukan seperti barang yang lain.
Kadang-kadang dia ringan tapi mahal. Kemudian keberadaan alat komunikasi, nah itu perlu penting, atau penting. Lokasi pemasaran, maka harus bisa lokasi yang baik itu harus bisa mampu dipenuhi oleh waktu yang tersedia bagi umur barang tersebut. Nah, pada era kemajuan seperti sekarang ini, lokasi produksi dan lokasi pasar tidak menjadi prioritas karena dengan teknologi daya tahan produk dapat diperpanjang dan jarak relatif dapat diperpendek dengan alat-alat pengangkutan yang cepat. Apalagi kalau ada juga sekarang pemasaran menggunakan online. Insentif wilayah itu adalah merupakan kebijakan dari pemerintahan setempat, keputusan terhadap keputusan lokasi. Ada beberapa insentif, misalnya kebijakan pajak, ada juga peraturan tentang tenaga kerja, tentang gaji tenaga kerja, kebijakan investasi, bagaimana pelayanan publik ini juga menentukan apakah terbelit-belit atau dimudahkan, apakah ada pungutan-pungutan liar, dan seterusnya. Itu penting dipertimbangkan. Tentang skala, maka tentu tergantung kepada ketersediaan input dan pasar. Skala harus diperhitungkan dengan matang, sehingga produksi tidak mengalami kelebihan pasokan atau tidak mengalami kelebihan permintaan. Kelebihan pasokan artinya barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibeli. Itu namanya kelebihan. Atau barang yang dibeli banyak, dibutuhkan banyak, tetapi yang tersedia hanya sedikit. Kemudian ketersediaan input seperti modal, tenaga kerja, bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi harus diperhitungkan. Skala usaha secara yang besar, tentu dia memiliki pertimbangan tersendiri, yaitu secara teoritis misalnya menghasilkan ekonomi of scale yang tinggi. Nah, kadangkala sering perusahaan skala besar menjadi tidak ekonomis, misalnya karena karakteristik produk dan produksi komoditas pertanian yang khas. Maka perlu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan perencanaan. Karakteristik produk dan produksi komoditas pertanian mempertimbangkan skala usaha kecil di bidang agribisnis. Kebanyakan dapat mencapai skala ekonomis. Jadi dipertimbangkan kalau hal skalanya kecil, nah itu memang lebih ekonomis kadang-kadang. Perencanaan merupakan suatu upaya menyusun program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita membuat perencanaan. Sebagaimana yang sampaikan yang lalu ada namanya perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang bersifat umum atau yang sering disebut sebagai pra-perencanaan. Maka faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pra-perencanaan adalah pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, dan pertimbangan fasilitas serta skala usaha. Maka setelah ditetapkan, maka dibuat rencana lebih spesifik lagi, menyangkut kebutuhan input-input, serta perlengkapan produksi. Setelah menentukan jenis dan varietas komoditas, maka yang akan diusahakan lokasi produksi dan penempatan fasilitas, serta skala usaha akan direncanakan, maka mulai merencanakan proses produksi. Nah, di sini tentu proses produksi adalah langkah-langkah atau tahap-tahap menghasilkan, mengolah input-input menjadi produk atau jasa, barang atau jasa. Maka di dalam pembukaan usaha baru diperlukan perencanaan pengadaan fasilitas seperti bangunan, peralatan, perlengkapan produksi. Setelah itu pengadaan fasilitas dirampungkan, maka dilanjutkan dengan perencanaan proses produksi. Jadi seperti apa proses produksi yang kita pilih, maka sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya produksi. Kemudian penjualan proses produksi setiap berapa kali dalam setiap proses produksi, pola produksinya. Polanya seperti apa, harian ke bulanan dan seterusnya. Sumber-sumber input, input-input yang dibutuhkan mau diperoleh di mana dan bagaimana itu diadakan, apakah dibeli atau dikirim atau apa dan seterusnya. Kemudian dalam perencanaan proses produksi yang perlu dilihat juga adalah biaya produksi.
biaya produksi, apa-apa yang dibutuhkan untuk produksi tersebut, penjualan proses produksi, apakah setiap hari, jam berapa, dan seterusnya, pola produksi, kemudian perencanaan sistem pengadaan input-input dan sarana produksi pertanian. Kemudian ada pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Nah, ini tentu harus dilaksanakan dengan sebaiknya, karena menyangkut bagaimana input dan fasilitasnya akan digunakan dalam proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Jadi efektif karena input-input digunakan secara tepat, baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitas. Sedangkan efisien karena input-input mampu digunakan secara optimal, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat dihasilkan output yang maksimum dengan biaya tetap atau biaya minimum dengan output tetap. Nah, di sini merupakan salah satu komponen yang sangat penting menentukan tingkat produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini merupakan proses transformasi bagaimana masukan menjadi suatu luaran atau suatu produk. Nah, sehingga di sini kegiatan produksi adalah melaksanakan rencana produksi yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang mempunyai masa yang cukup lama serta terkait dengan bagaimana mengelola proses produksi berdasarkan masukan baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Proses produksi menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar, terutama di bidang agribisnis. Kenapa? Karena memang di bidang agribisnis ini kan orang harus mempertimbangkan dengan cermat atau teliti. Efektivitas kegiatan produksi dilihat dari alokasi sumber daya yang benar, perencanaan proses produksi yang benar, serta pelaksanaan yang benar. Kemudian pengawasan. Nah, ini pengawasan, kenapa harus diawasi? Untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Adapun yang diawasi adalah anggaran, kemudian proses kegiatannya, masukannya, apakah selalu tersedia tepat waktu, jadwal kerjanya berjalan dengan baik, dan lain-lain. Ini tujuan dari pengawasan. Kemudian evaluasi biasanya dilakukan secara berkala. Mengevaluasinya secara keseluruhan, mulai dari perencanaan sampai kegiatan tersebut berlangsung sampai selesai. Jika terjadi penyimpangan, maka dilakukan perbaikan. Karena kalau tidak dilakukan perbaikan, bisa mengalami kerugian. Kemudian pengendalian. Berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang direncanakan. Misalnya satu perjalanan, maka dikendalikan, ada yang kendalikan sehingga perjalanan kita mencapai tujuan yang kita tentukan. Karena kalau tidak dikendalikan bisa salah jalan dan seterusnya. Saya kira ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.